Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Limbik semuanya. Apa kabar Sobat Limbik? Selamat datang ya untuk Sobat Limbik semuanya di Limbik kelas yang kedua pada pagi hari ini. Yang bergabung sudah banyak ya Sobat Limbik, ada Aditya Firmansa, ada Ajeng Kirana, ada Arif Aulia, lalu juga ada Artika Mayanda, Aulia, lalu juga ada Awen Fitri dan juga yang lainnya. Lalu juga ada nih yang baru bergabung, ada Balkis, halo, dan juga yang lain. Oh ya Sobat Limbik, untuk Limbik kelas pada hari ini nanti akan dimulai pukul 9 tepat ya Sobat Limbik, jadi 3 menit lagi. Jadi bagi Sobat Limbik semuanya bisa dihubungi teman-temannya dan juga diingatkan bagi yang memiliki teman-teman yang sudah terdaftar di Limbik kelas pada kali ini ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan untuk sesi kali ini. Karena kemarin nih Sobat Limbik, banyak yang nge-DM IG Limbik nih, katanya ketinggalan dan juga menanyakan mengenai record videonya. Jadi untuk teman-teman sekalian, Sobat Limbik nih, diharapkan untuk segera menghubungi ya teman-temannya untuk segera masuk di kelas Limbik pada hari ini. Oh ya teman-teman, sebelum kita masuk nih di kelas Limbik pada hari ini ya, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Tadi kan saya sudah ngomong banyak ya, tapi kita belum kenalan. Kan katanya moderator yang kemarin, kalau tak kenal itu maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya Sobat Limbik semuanya. Jadi teman-teman, di sini saya merupakan moderator pada Limbik kelas sesi kali ini ya. Perkenalkan, nama saya Nurma Idayu Indriani. Saya di sini biasa dipanggil Nurma, dan saya di sini merupakan mahasiswa profesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman atau KOAS ya teman-teman. Karena 1 menit lagi sudah mau menunjukkan pukul 9 ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu dan juga memanfaatkan waktu, langsung saja ya kita mulai acara pada pagi hari ini. Saya buka ya untuk acara Limbik kelas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Limbik, bagaimana nih Sobat Limbik semua kabarnya? Di hari Minggu yang cerah ini ya Sobat Limbik, senang sekali saya dapat bertemu kembali dengan Sobat Limbik di acara Limbik kelas yang kedua pada pagi hari ini. Saya harap Sobat Limbik semuanya dalam keadaan sehat ya, Sobat Limbik, dan jangan lupa untuk jika pergi ke luar rumah harus memakai masker dan juga berjaga jarak ya dengan yang lainnya. Oh ya teman-teman, alhamdulillah nih Sobat Limbik, Limbik kali ini bisa menyelenggarakan Limbik kelas yang kedua pada pagi hari ini. Jadi pada kali ini Limbik akan menyelenggarakan Limbik kelas dengan materi kardiologi nih Sobat Limbik. Jadi nanti yang akan dibahas itu merupakan materi-materi kardiologi yang sering untuk keluar di UKM PPD ya Sobat Limbik. Dan juga untuk Limbik kelas yang kemarin itu juga sudah diadakan pada minggu lalu, itu materinya pulmonologi ya Sobat Limbik, dan juga banyak kemarin yang ikut kelas Limbiknya juga. Dan juga yang dibahas itu adalah materi-materi yang sering keluar di UKM PPD, seperti yang minggu kemarin itu sudah dibahas mengenai tuberkulosis, pneumonia, PPOK, asma, lalu juga kelainan kafum pleura, misalkan pneumotoraks, lalu hematotoraks, biotoraks, dan juga yang lainnya. Dan bagi Sobat Limbik nih, yang belum sempat untuk melihat dan juga mengikuti acara yang kemarin, bisa banget nih dilihat record videonya sudah diupload di YouTube Limbik. Jadi teman-teman bisa search di YouTube, nanti channel YouTube Limbik itu namanya Limbik ID. Jadi nanti di situ ada Limbik kelas dan juga Limbik Talk yang sudah diadakan oleh Limbik dahulu ya Sobat Limbik. Lalu juga untuk teman-teman nih yang ingin merefresh dan juga ingin lebih paham dan juga lebih hafal mengenai materi dari pulmonologi,
bisa banget juga dilihat kembali ya teman-teman untuk mempersiapkan UKM PPD nih agar lebih siap lagi dalam menghadapi UKM PPD. Lalu jika misalkan teman-teman mampir ke YouTube Limbik, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman semuanya. Dan yang paling penting nih, jangan lupa juga share YouTube Limbik dan juga media sosial Limbik yang lain agar teman-teman di sini yang belum bisa tahu Limbik dan juga Limbik dapat menyebarkan kebermanfaatan yang lebih banyak lagi ya Sobat Limbik semuanya. Oh ya, tadi saya sudah bicara banyak nih ya Sobat Limbik. Mungkin buat Sobat Limbik yang baru pertama kali ikut acara Limbik belum tahu ya Limbik itu apa, saya akan jelaskan sedikit saja ya Sobat Limbik. Jadi Limbik itu merupakan platform atau wadah belajar kedokteran yang kegiatannya itu ada berbagai macam nih Sobat Limbik. Jadi Limbik itu sifatnya non-profit, jadi kami dari Limbik itu ingin belajar nih bareng dengan Sobat Limbik semuanya agar lebih siap dalam menghadapi UKM PPD dan juga agar mendapatkan hasil yang terbaik nih di dalam UKM PPD. Jadi di sini yang belajar bukan hanya Sobat Limbik sekalian ya, tapi juga Limbik di sini juga ikut belajar ya Sobat Limbik semuanya. Dan juga untuk kegiatan dari Limbik sendiri itu ada banyak sekali. Yang pertama itu ada soal dan juga pembahasan ya Sobat Limbik. Jadi soal dan pembahasan ini bisa dilihat di IG Limbik. Jadi kita bisa tahu nih apakah kita sudah siap belum untuk UKM PPD bisa mengerjakan nih soal-soal yang sudah di-share di Limbik ya. Lalu juga ada materi untuk merefresh nih, materi apakah sudah tahu belum mengenai materi kedokteran tersebut. Lalu juga ada Limbik Talk dan juga Limbik Class seperti saat ini ya teman-teman. Dan juga masih banyak lagi untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di IG Limbik ya teman-teman. Selanjutnya ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan tata tertibnya pada kelas Limbik kali ini. Bisa ya. Jadi teman-teman untuk aturan kelasnya yang pertama, kelas di sini akan dimulai pukul 9 ya teman-teman. Sekarang sudah pukul 9, jadi setelah ini kita akan langsung mulai kelasnya ya. Lalu kelas ini nanti akan terdapat 2 sesi, yaitu sesi yang pertama yaitu adalah review materi. Jadi review materi ini nanti akan dilakukan pemaparan materi, waktunya 60 menit. Lalu yang kedua itu adalah ada sesi diskusi dan juga tanya jawab, itu waktunya nanti ada 30 menit ya teman-teman. Dan jika ingin bertanya nih teman-teman, jangan lupa untuk ketik pertanyaannya di chat room dan disertakan nama dan juga asal universitasnya ya teman-teman. Nanti moderator di sini nanti akan menunjuk siapa yang akan bertanya langsung seperti itu kepada pembicara kita pada pagi hari ini. Lalu untuk peserta nih, sekarang tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon. Jadi harap Sobat Limbik sekalian sekarang mematikan mikrofonnya ya Sobat Limbik. Dan mikrofon di sini hanya boleh dinyalakan saat mengajukan pertanyaan ya Sobat Limbik. Baik Sobat Limbik, sebelum kita memanggilkan tutor kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Sobat Limbik agar kita dapat diberikan kelancaran dan juga semoga kelas pada pagi hari ini dapat diberikan kebermanfaatan yang lebih banyak seperti itu. Jadi untuk waktu berdoa kami persilahkan. Selesai Sobat Limbik, jadi sekarang kita perkenalan terlebih dahulu ya Sobat Limbik dengan pembicara kita. Jadi teman-teman, pembicara kita pada pagi hari ini adalah Dr. Nadia Hasna Rasida DA. Jadi beliau ini merupakan alumni FK Unsud angkatan 2014 nih Sobat Limbik, dan juga merupakan Asdos Patologi Anatomi FK Unsud dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Lalu juga beliau ini juga merupakan delegasi Imukardiorespri FK Unsud tahun 2017 dan juga pernah menjadi juara 1 poster ilmiah pada pertemuan ilmiah dokter spesialis patologi anatomi 2018. Lalu selain itu juga beliau ini juga
aktif dalam organisasi, baik itu di jurusan maupun sampai ke nasional ya, Sobat Limbik. Jadi keren sekali pembicara kita pada pagi hari ini, sangat multi talent sekali ya teman-teman, baik itu di akademik maupun di organisasi. Langsung saja ya teman-teman, kita panggilkan pembicara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Dokter Nadia, apakah sudah terhubung? Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran dokter, sudah sangat jelas, sangat bagus. Ya. Bagaimana Oke. kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Ya, untuk kesibukannya dokter saat ini ada apa saja? Sekarang saya lagi ini sih, jadi asisten penelitian magang di divisi ginekologi onkologi di RSMS gitu. Wah, keren sekali dokter. Baik dokter, ini kita langsung mulai saja ya untuk sesi yang pertama, yaitu sesi pemaparan materi, waktu dan tempat. Kami persilahkan. Ya, share screen-nya dari saya ya. Oh ya, boleh dokter. Sudah kelihatan layarnya? Sudah dokter, sudah kelihatan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini nanti kita belajar bareng ya soal materi kardio di minggu pagi yang cerah ini gitu ya, yang biasanya masih pada tidur, terus sekarang harus belajar bareng. Tapi nanti di sini untuk materi kardionya sendiri nggak bakal saya bahas semuanya. Soalnya kalau kardio sendiri itu emang banyak banget ya kalau buat materi UKM PPD dari kardio dewasa sampai kardio anak. Jadi di sini karena keterbatasan waktu, saya bakal membahasnya cuman EKG, terus kardiologi dewasa, sama kelainan vaskular seperti itu. Nanti untuk yang anak, mungkin panitia bisa sediakan ini ya, sesi selanjutnya seperti itu. Ya, jadi untuk kardio sendiri, di sini ada beberapa hal yang kalian harus pahami ketika akan UKM PPD, karena kardiovaskular sendiri itu salah satu materi yang paling banyak keluar ketika UKM PPD. Kemarin waktu UKM PPD saya aja banyak banget keluarnya. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama dari fisiologi. Fisiologi di sini nggak perlu kok kalian mengetahui yang sampai detail banget, itu enggak. Cuman kalian cukup mengetahui anatomi sekilas dan juga fisiologinya sekilas. Kemudian dari bunyi jantung, EKG, aritmik, cardiac arrest dan shock, penyakit pada jantung dan vaskuler, termasuk yang kelainan kongenital. Tapi kelainan kongenital di sini karena dia kebanyakan pada anak, jadi tidak akan dibahas pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya untuk dasarnya, jadi untuk kardiovaskular sendiri kalian itu harus benar-benar tahu dasarnya untuk bisa mengerti bagaimana sih mengerjakan soalnya. Nah, untuk dasarnya sendiri, yang pertama dari anatominya sendiri. Kita tahu bahwa anatomi itu penting di semua sistem ya sebetulnya, nggak cuma kardiovaskular gitu. Nah, untuk dari anatominya sendiri, yang paling sering keluar adalah mengenai vaskularisasi dari jantung. Nah, untuk vaskularisasi koroner dari jantung sendiri, kita tahu bahwa jantung memiliki left main coronary artery, di mana LCA ini dia akan bercabang menjadi LCX atau circumflex dan juga LAD atau left anterior descending. Nah, sedangkan yang kanan dia ada RCA atau right coronary artery. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi banyak soal UKM PPD yang nanti dia akan menyuruh kita untuk menginterpretasi baik itu di lead apa, kemudian di bagian jantung yang apa. Jadi misal contohnya nanti kayak gini. Diketahui pasien dengan nyeri dada bla 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 bla, hasil EKG-nya seperti ini. Ada STEMI-nya nih di lead katakanlah V1 sampai V4. Nah, pertanyaannya adalah arteri manakah yang tersumbat pada pasien tersebut? Nah, berarti jawabannya adalah LAD seperti itu. Ini kalau kalian susah menghafalkannya, kalian bisa membayangkan aja bentukan jantung seperti ini secara skematis. LCX, dia akan memutar, namanya circumflex. Dia memutar ke arah lateral, ke arah samping. Oh ya, berarti dia lateral, seperti itu. Kemudian LAD, dari namanya aja udah anterior, berarti dia interpretasinya di lead anterior. Kemudian RCA, dia ke kanan, kemudian ke belakang, berarti dia posterior, ke kanan juga, dan juga bagian inferiornya. Lalu untuk anatomi kedua, yang penting untuk dipelajarin kalian di sini untuk UKM PPD dan juga OSCE adalah tentang di mana sih katup jantung berada.
Jadi di sini katup jantung kan ada 4 ya, aorta, tricuspid, pulmonal, dan mitral. Nah, apa sih fungsinya? Karena sering soal luka MPPD itu nanti nanyain, ditemukan adanya bising diastolik, misal kayak gitu. Di linea ini. Nah, sedangkan kita tahu bising diastolik kan ada 2. Kalau dia bukan stenosis mitral, berarti dia stenosis tricuspid. Nah, gimana kita beda ini? Kapan dia itu stenosis tricuspid atau mitral? Bedainnya dari lineanya. Kalau misal tricuspid, dia di parasternal sinistra. Kalau misal mitral, berarti di apex. Kayak gitu. Jadi ini wajib kalian hafalin. Nah, selanjutnya nih adalah tentang sirkulasi. Kalian harus tahu apa itu sirkulasi pulmonal, apa itu sirkulasi sistemik. Kita tahu lah ya, kalau misal pulmonal berarti antara jantung dan paru, kalau sistemik berarti dari jantung ke seluruh tubuh, seperti itu. Fungsinya untuk apa sih ini nanti? Jadi ini nanti akan berkaitan erat dengan materi mengenai bising jantung. Jadi nih, ada sih mnemoniknya, kapan kita bilang dia bising jantung diastolik, kapan dia bising jantung sistolik, kayak gitu. Cuman takutnya tiba-tiba kalian lupa nih mnemoniknya apa, atau karena kebanyakan mnemonik, jadi kalau UKMPPD itu nanti kalian bakal ngafalin banyak banget mnemonik gitu kan ya. Nah, terus kalian lupa nih pakai yang mana gitu. Nah, kalian bisa bayangin aja dari sirkulasi jantung gitu. Contoh kayak gini. Misal kasusnya adalah seorang pasien didapatkan adanya bising diastolik di linea SIC4 parasternal sinistra, katakanlah kayak gitu. Kalian bisa langsung, nih, oh bising diastolik. Diastolik itu berarti saat pengisian ventrikel oleh atrium. Bising dia. Berarti ada sesuatu yang salah nih di katupnya. Nah, kalian juga harus tahu katupnya ini bukanya ke arah mana. Kalau misal katup pulmonal, tricuspid sama mitral, dia bukanya ke arah ventrikel kan. Berarti kalau misal bising diastolik, susah buka nih, susah ke arah ventrikel nih. Oh, berarti dia stenosis. Nah, stenosis yang mana? Tricuspid atau mitral? Balik lagi ke tadi, areanya. Kayak gitu. Nah, di sini pertama kita belajar dulu mengenai basic EKG. Karena nanti ke belakangnya kita bakal banyak bahas mengenai bentukan-bentukan EKG gitu ya. Nah, ini ada mnemonik. Jadi, saya kalau misal interpretasi EKG diajarin dosen saya waktu itu adalah ini mnemoniknya, birahi. Ini bisa kalian pakai juga ketika kalian OSCE. Jadi, kemarin pas OSCE saya disuruh interpretasi EKG soalnya. Nah, yang dari B, baca identitas, paper speed, amplitudo. I, irama, R-nya rate atau laju jantung, hanya aksis, hanya hipertrofi, I-nya iskemik. Nah, kita bahas satu-satu ya soal ini. Yang pertama, baca identitas, paper speed, dan amplitudo. Apa sih fungsinya? Jadi kalau misal terutama kalau kalian OSCE, kalian harus nih bacain identitas pasiennya. Misal, interpretasi EKG atas nama pasien nyonya bla bla bla, usia bla 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 bla. Kenapa? Kadang usia bisa jadi faktor resiko. Jenis kelamin juga bisa jadi faktor resiko, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kecepatan kertas EKG. Ini nice to know aja sih, karena perbedaan kecepatan kertas EKG, dia akan membuat perbedaan dari bentukan lead-leadnya. Tapi nggak bakal ditanyain sampai segitunya sih, kalau misal UKMPPD. Terus habis itu amplitudo. Ini yang kotakan gede ini disebut amplitudo 1. Kalau yang kotakan kecil ini, dia ini amplitudo setengah. Jadi bedanya nanti adalah dari tinggi gelombangnya. Kalau misal kertas EKG-nya itu amplitudonya setengah, dia bakal lebih tinggi-tinggi gelombangnya, seperti itu. Tapi ini juga nggak pernah dikeluarin sih sebenarnya di UKMPPD, nice to know aja. Nah, yang penting dari kertas EKG yang kita harus tahu adalah mengenai kotak. Kotak-kotak EKG. EKG itu nggak lepas kaitannya dengan kotak. Nah, di sini saya mau nyamain persepsi aja. Jadi ada dua jenis cara membaca kotak. Kalau saya di sini pakainya kotak kecil, sedang, dan besar. Ada yang dia cuma kecil sama besar. Nah, gimana sih bedanya? Jadi kalau kotak kecil, itu yang satu yang paling tipis-tipis dari kertas EKG. Yang paling imut-imut lah pokoknya. Dia kalau ke samping, dia itu menunjukkan waktu. Kalau misal dia ke atas, dia menunjukkan amplitudo. Di mana satu kotak kecil ini artinya adalah 0,04 detik dan 0,1 milivolt. Nah, kalau misal kalian pakai yang ada kotak sedangnya, 5 kotak kecil atau 0,2 detik sama dengan 1 kotak sedang. Itu kalau kalian pakai yang ada kotak sedangnya. Tapi nanti jangan bingung kalau misal ada referensi yang langsung bilang bahwa 5 kotak kecil itu sama dengan kotak besar. Nggak apa-apa.
Itu kan cuma penamaan, yang penting kalian paham maksudnya. Yang penting kalian paham apa gunanya. Nah, kalau misal pakai yang ada kotak sedangnya, berarti kotak besarnya adalah 5 kotak sedang. Jadi satu kotakan gede ini, yang ada di layar, itu satu kotak besar. Satu kotak besar itu nilainya 1 detik. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti untuk terutama menghitung HR. Nah, sekarang kita ngobrol dulu soal irama. Jadi di sini, secara garis besar sebetulnya ada 4 irama. Sinus, atrial, junctional, sama ventrikular. Nah, tapi yang paling kalian harus tahu itu adalah irama sinus. Kenapa? Karena ini nanti berhubungan sama interpretasi kalian. Sering kan dengar sinus ritem atau sinus takikardi, sinus bradikardi, sinus aritmik, kayak gitu-gitu. Nah, gelombang sinus sendiri adalah kondisi ketika gelombang P, dia diikuti dengan QRS. Itu wajib 1 untuk sinus. Gelombang P diikuti dengan QRS. Wajib 2-nya adalah gelombang P harus positif di lead 2 dan negatif di AVR. Itu wajib. Nah, kalau misal udah ada 2 hal itu, dia udah bisa dibilang kalau dia iramanya sinus. Tapi kalau misal masalah heart rate-nya, ini nggak masalah, normalnya kan dia 60-100. Kalau di atas berarti takikardi, kalau di bawah berarti bradikardi, kayak gitu. Jadi nanti interpretasinya bisa sinus bradikardi, sinus takikardi, kayak gitu. Nah, yang kedua irama atrial. Kalau irama atrial ini, dia asalnya dari atrium. Jadi nanti dia nggak bakal ada gelombang P diikutin QRS. Contohnya atrial fibrilasi sama atrial flutter. Kalau misal ini atrial flutter, kita nggak bisa bilang gelombang P-nya yang mana ini. Orang dia cuma kecil kayak gini, terus ada QRS-nya. Kita nggak tahu yang mana ini gelombang P-nya, kayak gitu. Terus habis itu irama junctional. Kalau irama junctional ini jarang banget dibahas ketika UKM BPD. Dia nice to know aja. Jadi dia dari nodus AV, jadi dia bakal lebih pelan, kayak gitu. Nah, kalau irama ventrikular, kita sering tahu nih ada VT sama VF, ventricle tachycardy maupun yang fibrilasi. Nah, kemudian R-nya tadi kan udah B sama I. Sekarang kita bahas R atau rate, laju jantung. Nah, di sini ada 2 jenis cara ngitung dari laju jantung ini sendiri. Kalian pasti udah sering lah denger ini. Yang pertama 1500 dibagi kotak kecil. Kotak kecil-kecil yang ini. Dia lebih presisi, cuman hitungnya yang agak bikin ribet gitu. Kalau kalian nanti OSCE butuh cepat, saranku mending pakai yang 300 bagi kotak sedang. Atau kotak besar kalau kalian menganut sistem kotak kecil dan kotak besar. Jadi dari jarak R ke R, kalian hitung ada berapa kotakannya, baik kotak kecil ataupun kotak sedang yang segini-segini. Kalau mau presisi pakai kotak kecil, cari cepat pakai kotak sedang. Nah, sedangkan kan kita kalau misal OSCE nggak tahu nih, bakal reguler nggak nih, sinus ritem atau enggak, kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia irreguler, kita bisa pakai ini. Cara untuk menghitung berapa HR ketika dia R ke R-nya itu irreguler. Nah, balik lagi ke dasar tadi, soal perhitungan kotak-kotak pada kertas EKG. Satu kotak kecil, 0,04. Satu kotak sedang atau 5 kotak kecil, 0,2. Berarti, 5 kotak sedang atau 25 kotak kecil, dia 1 detik. Ya kan? Nah, itu EKG-nya harus kalian lihat dalam 6 detik. Berarti 6 detik itu 6 kotak besar kan? Berarti ada 30 kotak sedang, kayak gitu. Nah, dihitung tuh dalam 6 detiknya, dia ada berapa R, ada berapa QRS. Kayak gini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau di gambar ini dia ada 7 ya. Nah, dikalikan 10. Kenapa dikalikan 10? Biar jadi per menit kan? Karena 6 kali 10 kan 60 detik, berarti 1 menit. Nah, berarti kalau di contoh ini, dia ada 7, berarti ada 70 kali per menit. Berarti masih dalam rentang normal, kayak gitu. Nah, selanjutnya aksis. Aksis ini adalah cara kita untuk tahu gimana arah kelistrikan jantung. Nah, sebetulnya kalau secara matematis yang ribet banget, kita ngitungnya itu pakai resultan. Ingat nggak waktu SMA, kalau fisika yang resultan, yang garis vektor, terus habis itu ada resultannya, kayak gitu. Nah, tapi karena kita mau cari cepat, kita cari yang dia tegak lurus aja.
Nah, biasanya yang paling sering dipakai adalah lead 1 sama AVF, karena dia tegak lurus, di mana lead 1 arahnya ke sini nih. Ini ke arah mana berarti kiri ya. Kiri, sedangkan AVF dia ke bawah. Sebetulnya mau pakai yang lain itu bisa, nggak harus lead 1 atau AVF. Cuman, lead 1 sama AVF ini yang paling gampang, kayak gitu. Nah, gimana sih caranya? Jadi kita sebut dia positif atau negatif itu dilihat dari gelombang QRS-nya. Defleksinya banyak kemana? Mau lebih banyak dia yang ke atas, berarti yang gelombang R-nya, atau ke bawahnya, berarti gelombang S-nya. Nah, kalau misal dia lebih banyak yang defleksi positif, dia berarti ini positif gitu. Bentar. Nih, jadi misal kayak gini. Ini kan gelombang QRS kayak gini ya. Kalau misal dia lebih banyak yang ke atas, ini berarti dia positif. Kalau misal dia lebih banyak yang ke bawah, berarti dia negatif, kayak gitu. Nah, terus gimana sih cara kita masukin ke tabel ini? Nah, positif itu maksudnya adalah mengikuti arah. Kalau kalian lihat di lead 1 ya berarti ke arah kiri, kalau kalian lihat AVF ya berarti ke arah bawah. Kalau misal negatif, itu maksudnya adalah melawan arah. Jadi misal di lead 1 dia defleksinya banyak positifnya, banyak ke atasnya. Berarti dia positif. Berarti kalian tarik garis ke kiri di sini. Nah, kalau misal di lead AVF-nya katakanlah dia banyak gelombang negatifnya, defleksi negatifnya. Berarti dia negatif. Harusnya AVF kan ke bawah ya. Karena negatif dia berarti ke atas. Nah, kayak gitu caranya. Itu berarti dia left deviation. Nah, cuman ada satu poin penting tentang aksis ini adalah, nih kalian lihat, jadi range normal itu sebetulnya bukan 0 sampai 90, tapi dari minus 30 sampai 90. Jadi segini, ini tuh masih bisa dibilang aksisnya normal, belum bergeser. Nah, gimana cara kita beda ini? Dia udah LAD atau masih di bawah negatif 30 nih? Masih normal berarti. Kan kalau misal kita nggak ngitung resultannya berarti nggak bisa kan? Nah, bisa. Jadi kita cek di lead 2, terutama lead 2 panjang. Lead 2 panjang itu kalau kalian ngeprint kertas EKG yang paling bawah tuh, yang paling bawah yang dari ujung ke ujung itu namanya lead 2 panjang. Nah, kalau misal di lead 2-nya dia masih positif, berarti dia masih normal. Kalau di lead 2-nya dia udah negatif, berarti dia udah masuk ke sini. Yang berarti dia udah LAD. Kayak gitu. Kalau misalnya buat RAD atau yang extreme right, itu ngikutin pattern ini aja. Terus selanjutnya, hipertrofi. Hipertrofi di sini ada 4 ya. Ada yang 2 enlargement, itu di atrial, atau 2 di ventricle. Kalau yang di ventricle kita sebutnya dia hipertrofi. Nah, ini pertama dari atrial enlargement dulu ya. Jadi, di sini ada yang khas nih namanya, ada P pulmonal, ada P mitral. Bedanya di mana? Nah, kita lihat di sini. Kalau P mitral, itu ini yang disebut P mitral itu. Nah, dia adalah P yang mendatar lebih dari 3 mili. Jadi lebih dari 3 kotakan maksudnya. Dia mendatar, melebar. Ini P mitral. Kalau misal kalian mau ingat-ingatnya ya kayak huruf M gitu kan, swing, kayak gitu. Nah, yang nggak kelihatan banget sih huruf M-nya, cuman buat ingat-ingat aja. Nah, kalau misal dia yang kanan, itu P pulmonal, dia tinggi, gitu. Itu udah pakem dan itu sering keluar, jadi kalian harus hafal sebelum UKM BPD. Nah, kalau misal atrial, nggak ribet, dia ada khasnya soalnya. Yang ribet itu kalau udah ventrikular. Ventrikular lagi di sini kita harus ngitung. Nah, kalau misal si RVH, ini lebih gampang. Jadi dia ada 3 kriteria, tapi yang 2 ini mutlak harus ada salah satu, yang ketiga ini nggak harus ada. Nah, gimana caranya? Jadi yang pertama, rasio tinggi gelombang R banding S di lead V1 itu lebih dari 1. Nih, maksudnya gimana? Jadi, oh iya, sebelumnya kita harus samain persepsi dulu ya. Apa itu gelombang R dan S? Jadi, kayak gini definisinya. Ini gelombang P. Q adalah gelombang defleksi ke bawah pertama setelah gelombang P. P
Q, R adalah defleksi ke atas pertama. Sedangkan S adalah defleksi ke bawah kedua. Kayak gitu. Ini fungsinya buat apa? Kita harus tahu definisi ini, karena nanti takut ada beberapa jenis EKG yang dia itu nggak ada nih, misal nggak ada Q-nya, kayak gitu. Atau misal Q-nya Q patologis, kayak gitu-gitu. Tapi itu nggak bakal keluar sih di UKM PPD. Kalau di UKM PPD untuk EKG-nya dia lebih basic kayak gitu. Nah, balik lagi ke perbandingan atau rasio. Jadi rasio R, defleksi ke atas pertama, sama S, defleksi ke bawah kedua. Nah, ini kan Q-nya nih, yang defleksi pertama. Itu harus lebih dari 1 pada V1. Berarti artinya R-nya jauh lebih tinggi, kayak gitu. Atau pada V5, V6, dia kurang dari 1 R banding S-nya. Itu salah satu aja ada, itu kita bisa bilang kalau dia udah RVH. Kayak contoh di gambar ini, dia cuma 1 aja kan, di V1 aja. Kita lihat di V5 sama V6-nya, tidak memenuhi syarat, kayak gitu. Itu buat RVH. Nah, kalau LVH atau left ventricular hypertrophy, ini lebih ribet lagi. Kita kenal ada 2 kriteria untuk LVH. Ada Sokololion sama Cornell, di mana Sokololion ini yang paling sering dipakai. Sebetulnya kalau misal dilihat di kertas EKG-nya sendiri, kalau dia yang emang udah sangat hipertrofi, bakal kelihatan banget EKG-nya panjang-panjang di lead ininya, prekordialnya. Gitu. Tapi secara teori dia seperti ini. Tinggi R di V5 atau V6, jadi kalian pilih salah satu di V5 atau V6 yang memiliki gelombang R tertinggi. Terus ditambahkan dengan S di V1. Dia harus lebih dari sama dengan 35. Kayak misal contohnya di sini. Ini V6 ya, lebih jelas daripada V5, soalnya V5 ini tabrakan dia gelombangnya sama V4. Dihitung, terus dijumlahkan. Ini kemarin saya ngitung ada 40 mili di gambar ini. Jadi dia udah masuk kriteria Sokololion. Terus habis itu, atau bisa R di V6 lebih dari 27, atau R di AVL, dia lebih dari 11. Ini sama seperti CRVH, salah satu positif, bisa dibilang sudah tegak. Nah, selanjutnya dari mnemonik terakhir, iskemik, itu kita nggak cuma tentang ngomongin soal STEMI di sini. Jadi iskemik sendiri itu kan sebetulnya ada 2 ya. Ada yang AMI atau acute myocardial infarction, sama OMI atau old myocardial infarction. Nah, bedanya itu apa? Tentu dari onset. Onset dari infarknya sama dari bentukan EKG-nya. Di sini itu ada yang namanya perubahan bentukan EKG. Kalau misal dia akut, ini yang sering kita tahu, ya kan? Adanya ST elevation dengan J junction yang meningkat. Terus habis itu, suara saya gimana ya? Tidak, dokter, terdengar juga. Ya. Oh ya udah, lanjut ya. Sip. Kita lanjut. Nah, ini nih yang akut, yang sering kita bilang STEMI itu, yang ada J junction itu titik ini dari terakhir gelombang QRS sebelum segmen ST, ini namanya J junction. Dia naik kan, tidak isoelektrik. Nah, lama-lama ketika dia itu udah menjadi kronik, dia bakal ada evolusi gelombang EKG namanya. Nah, dia ada inverted P wave, ada patologis Q wave, kayak gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dari ST elevasi dulu. Ini yang paling khas pada STEMI, yang namanya aja udah ST elevation kan ya. Nah, syaratnya itu apa sih? Jadi, kita itu udah bisa bilang dia ST elevasi, bahkan ketika dia cuma naik 0,1, lebih dari 0,1, jadi naik dikit aja, asal dia naiknya itu memang di J junction, dan dia itu di atas garis isoelektrik. Yang mana sih garis isoelektrik? Kan kayak gitu. Ini nih, garis ini. Ini tuh namanya garis isoelektrik. Kalau dia lurus kayak gini, nah ini namanya gelombangnya berarti isoelektrik. Dia nggak ada naik gitu. Katakanlah dia di atas sini, kalau dia tetap garis lurus, misal bentukan gelombangnya itu bakal kayak gini. Terus naik gelombang gini, terus dia tetap di sini tuh. Cuman dia naik aja, nggak di bawah baseline-nya gini. Ini kita nggak bisa bilang kalau dia elevasi gitu. Kalau elevasi selalu harus ada ini. Ini, terus perbedaan dari garis ini sama
segmen ST-nya. Nah, ini kan beda tempat kan. Nah, itu baru kita bisa bilang elevasi, kayak gitu. Nah, terus habis itu yang selanjutnya adalah ST depresi. Jadi kalau misal kita bilang ke bagian iskemik ini, nggak cuma tentang ST elevasi, tapi ST depresi dan lain sebagainya, itu juga bisa dibilang iskemik, gitu. Nah, kalau ST depresi, dia biasanya pada kasus-kasus UAP atau NSTEMI. Dia lebih dari 0,5, jadi dia turunnya harus lebih dari 5 kotak kecil. Nah, kalau misal abnormalitas gelombang T kan dia harusnya defleksinya ke atas kan ya, di mana-mana gelombang T itu kayak gini normalnya. Nah, kalau dia inversi, dia bakal ke bawah secara simetris dan dalam biasanya. Nah, selanjutnya di sini kipatologis. Kipatologis ini khas banget pada OMI atau old myocard infarction. Gimana sih kipatologis itu? Kayak gini nih. Gelombang Q itu dia kan normalnya hanya kecil ya defleksinya, bahkan kadang seperti nggak ada. Nah, kalau kipatologis, dia kayak gini, panjang-panjang, dalam-dalam. Jadi lebarnya itu lebih dari 0,04, berarti lebih dari satu kotak. Lebih dari satu kotak aja udah bisa dibilang kayak gitu. Dan atau dalamnya lebih dari sepertiga dari gelombang R kayak gitu. Jadi gelombang R-nya justru malah lebih kecil daripada gelombang Q-nya. Gitu. Nah, itu basic EKG ya. Ketika kalian nanti interpretasi EKG, kalian harus me-list itu gitu. Jadi misal interpretasi EKG pasien nyonya bla 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 bla, usia bla 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 didapatkan yang pertama adalah adanya sinus rhythm. Gelombang sinus, seperti itu. Sampai akhirnya nanti di bagian terakhir-terakhir, jika tidak ada hipertrofi, ya kalian bilang aja tidak ditemukan hipertrofi maupun iskemik, kayak gitu. Nah, ada beberapa gelombang-gelombang khas pada pasien-pasien dengan kelainan-kelainan elektrolit terutama. Yang pertama, dari kalium, hiperkalemi. Nah, di sini gelombang T-nya tinggi runcing, gitu. Dia lebih dari 3-5 kotak, lebih dari 5. Normalnya 3-5, lebih dari 5. Gitu. Ini kalau hiperkalemi. Nanti bisa juga dikonfirmasi dengan hasil lab-nya gitu biasanya. Nah, terus habis itu hipokalemi. Kalau hipokalemi, di sini ada prominent wave. Apa sih wave tuh? Jadi wave itu adalah gelombang U yang dia tuh muncul setelah gelombang T. Harusnya kalau normalnya EKG kan setelah gelombang T, dia balik lagi ke gelombang P kan. Nah, kalau U ini, dia bakal nyambung sama gelombang T. Nah, bedainnya gimana nih? Bedain ini gelombang P atau gelombang U ya? Kayak gitu. Jadi gelombang U ini, dia bakal cenderung nempel sama gelombang T. Kalau gelombang P, dia ada jaraknya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah hiperkalsemia. Hiperkalsemia ini ada yang paling khas adalah pemendekan kita interval. Kebalikannya, kalau hipokalsemia itu pemanjangan kita interval. Nah, kalian harus ngapalin salah satu aja biar nggak ketukar-tukar gitu. Karena kalau ketukar ribet, ini sering banget keluar soalnya. Misal pada pasien yang dia itu hipokalsemia et causa kurangan kalsium kah atau apa gitu dengan klinis-klinis dan lain sebagainya. Terus nanti pertanyaannya adalah bagaimanakah gambaran dari EKG-nya? Kan ribet tuh kalau misal ketukar, ntar salah satu poin. Jadi apalin aja salah satu. Nah, kapan sih kita bilang bahwa kita interval itu memanjang atau enggak? Normalnya berapa sih? Jadi untuk kita interval sendiri ini tidak ada nilai normalnya. Karena apa? Kita interval ini berkaitan dengan HR pada pasien. Nah, maka dari itu untuk normalnya kita tahu ada yang namanya QTc atau QT corrected. Nah, ini ada rumusnya. Jadi QT bagi akar RR. Jadi kalian harus cari dulu RR-nya, kemudian QT-nya berapa dibagi akar RR. Nah, itu yang ada nilai normalnya. Nilai normalnya adalah 350 sampai 440 kayak gitu. Kalau misal dari kita intervalnya aja dia nggak ada nilai normal. Terus habis itu selanjutnya hipomagnesium. Di sini yang khas namanya Torsades de Pointes. Nah, apa sih Torsades de Pointes itu? Jadi dia basicnya adalah VT polimorfik. Kenapa disebut polimorfik? Jadi dia itu VT, gambaran VT nih. Ini gambaran VT banget kan? Cuman dia itu banyak bentukannya. Kalau VT biasanya kan sama ya, yang bentukannya kayak gitu. Tahu kan kalian udah pernah lihat lah VT yang sama tuh kayak sama terus gitu cecer-cecer. Nah, kalau misal Torsades de Pointes itu dia ada yang tinggi, ada yang rendah. Kayak gelombang suara kalau kalian ingat waktu zaman SMA tuh. Jadi dia tinggi, rendah, kayak gitu. Nah, nanti kalau kalian tarik garis itu suka kayak gini, ada gambaran kayak gitunya.
Gitu, itu namanya torsade toang. Itu biasa pada pasien hipomagnesium. Nah, selanjutnya di sini ada VES atau PVC, premature ventricle contraction. Sebetulnya ada juga PAC, premature arterial contraction, tapi kalau untuk PAC dia sangat jarang keluar di UKM PPD, sedangkan VES ini sering. Apa sih jadi VES itu? Khasnya yang pertama adalah dia adalah pelebaran dari gelombang QRS. Gelombang QRS kan biasanya kecil-kecil ya, kayak gini, sempit-sempit, ya kan? Nggak lebih dari 3 kotak kecil. Nah, makanya kotak-kotak itu sangat penting untuk baca EKG. Nah, kalau VES ini kalian lihat dari sini sampai sini, ini aja udah 5 kotak kecil atau 1 kotak sedang. Nah, ini yang namanya VES atau ventricle extrasystole. Nah, jenis-jenisnya ada banyak nih. Single VES kayak gini. Jadi udah nggak ada VES, tiba-tiba muncul VES, terus nggak ada, muncul lagi, itu single. Kalau bigemini itu per 2 gelombang. Jadi kalau per 2 itu maksudnya gini, VES, normal, VES lagi, normal, VES lagi, normal, kayak gitu. Kalau trigemini, berarti normalnya nomor 1 lagi, VES, normal-normal, VES, normal-normal, VES, kayak gitu. Kalau misal kuplet, VES-nya 2, jejer. Jadi VES, normal-normal, VES, kayak gitu. Triplet, jejer 3. Kalau quadruplet, itu jejer 4. Nah, di referensi juga ada yang menyebut quadruplet itu adalah gelombang salvo. Kenapa disebut salvo? Dia kayak tembakan salvo pada pemakaman-pemakaman gitu kan. Itu tandanya kalau quadruplet dia itu emang sangat bahaya kayak gitu, sampai bisa menyebabkan kematian. Makanya ada beberapa yang nyebutnya dia itu salvo. Nah, kita masuk ke selanjutnya ya. Ini juga ada hubungannya sama EKG. Semoga yang tadi kalian paham ya, biar bisa masuk juga ke bagian ini. Ini sering banget keluar, baik di CBT maupun OSCE, ACLS. Ada dari tachyarrhythmia, brady, cardiac arrest, dan shock. Kalau untuk shock sendiri, sebetulnya shock ada banyak ya, ada 4 kan, hipovolemik, kardiogenik, obstruktif, kayak gitu. Nah, cuman di sini karena saya bahasnya kardiologi, saya ambil yang kardiogenik aja ya. Nah, yang pertama dari takikardi dulu. Kita bahas tentang takikardi. Jadi untuk takikardi sendiri atau tachyarrhythmic, dia itu intinya ada 2. Apakah dia supraventricle atau ventricle? Itu intinya apa sih sebetulnya? Munculnya dari mana? Yang takikardi itu siapa? Atrial atau ventricle, kayak gitu. Kalau SVT, dia itu dari ada atrial fibrilasi, ada atrial flutter, sama SVT itu sendiri. Nah, biasanya kalian akan pertama-tama susah untuk bedain gimana bedanya SVT sama atrial fibrilasi, karena mereka gambarannya cenderung mirip. Nah, kalau misal dari ventricular tachycardia sendiri, dia dari VT, ventricle tachycardia sama ventricle fibrilasi. Tapi untuk tachyarrhythmic yang dia itu berasal dari ventricle, dia ada 2. Kita harus tahu dengan nadi kah atau tanpa nadi. Karena apa? Nanti algoritmanya itu beda. Kalau misal dengan nadi, kita masuk algoritma namanya tachyarrhythmic dengan nadi. Kalau tanpa nadi, kita bakal masuk ke algoritma cardiac arrest. Gitu. Kita bahas dulu dari takikardi yang SVT. Nah, yang pertama dari atrial fibrilasi. Seperti yang tadi udah saya bahas, atrial fibrilasi adalah salah satu contoh irama atrial, yang berarti dia bukan sinus, yang artinya dia bukan T diikutin QRS, ya kan? Nah, contohnya di sini, kita nggak tahu nih mana sih gelombang T-nya. Nggak jelas kan gelombang T-nya yang mana, gelombang T-nya yang mana, kita cuma bisa lihat QRS-nya, kayak gitu. Kita bisa ngitung R-nya, bisa ngitung HR-nya, karena di sini QRS-nya jelas, kayak gitu. Nah, kadang di soal itu nggak ditampilin nih si gambaran EKG-nya, tapi ada apa tuh namanya, cerita pasiennya kayak gini. Misal seorang pasien datang dengan keluhan dada berdebar-debar, ketika dicek ternyata nadi perifernya dia 90, sedangkan pada HR-nya jantungnya itu 120 kayak gitu. Itu namanya pulsus defisit gitu. Mohon maaf, ini share screen saya masih kelihatan kan?
Masih dokter. Ya udah. Nah, jadi perbedaan dari HR, pulsus defisit itu apa? Jadi dia beda antara HR, heart rate yang di jantung. Jadi ketika kalian stetoskopin kemudian kalian dengerin, sama nadi perifer. Nadi perifer yang di tangan kayak gitu, atau misal di jugular, itu beda. Itu namanya pulsus defisit. Kadang ada soal yang dia itu munculinnya kayak gitu. Nah, terus habis itu SVT. Kalau SVT, di sini khasnya adalah gelombang P yang dia itu tertimbun oleh gelombang T. Nah, gimana sih bedain atrial fibrilasi sama SVT ini? Dilihat dari gelombang R-nya. Jadi, kalau atrial fibrilasi, itu R ke R-nya dia itu irregular kan, kayak ini. Panjang, pendek, panjang lagi, pendek. Gitu. Kalau SVT, dia bakal sama. Terus, sama gitu. Jadi, dia lebih reguler. Itu bedanya. Nah, kalau misal si atrial flutter, dia ini yang paling khas banget. Jadi ada yang namanya gambaran sawtooth appearance atau gambaran gigi gergaji ini. Atau bisa juga nanti munculnya adalah namanya atrial wave gitu. Dan dia RKR-nya juga reguler. Nah, ngomong-ngomong soal pulsus, di sini kalian harus tahu ada 3 jenis pulsus yang sering muncul. Yang satu defisit. Defisit ini khas banget pada atrial fibrilasi. Jadi kalau misal kalian nemuin soal ada pulsus defisit, ditanyain itu diagnosisnya apa, udah nggak usah bingung, itu pasti atrial fibrilasi, nggak ada yang lain. Atrial flutter enggak, SVT juga enggak. Terus pulsus paradoxus. Di sini itu adanya penurunan tekanan darah sistolik kalau inspirasi. Itu khasnya di cardiac tamponade. Kalau alternans, itu adanya alternating wave. Apa sih alternating wave? Jadi nanti diagramnya itu bakal kayak gini nih, kalau misal alternans. Misalnya diagram kan. Nah, dia itu ada puls yang tinggi banget atau yang kuat, lemah. Nanti kuat lagi, lemah, kayak gitu. Itu pulsus alternans. Oke, lanjut ke bagian takikardi yang diakibatkan karena ventrikelnya. Nah, yang pertama di sini ada ventricle takikardi. Khasnya ventricle takikardi adalah QRS yang lebar. Nah, kalau misal dia yang monomorfik, dia bakal cenderung untuk reguler. QRS melebarnya. Melebarnya seberapa? Lebih dari 3 kotak kecil. Biasanya sampai lebih dari 5 bahkan. Kayak gini. Nah, tadi ada kan yang namanya polymorphic VT. Nah, polymorphic VT ini dia yang tadi namanya torsa tepoang. Tuh, gambarannya kayak gini. Nah, kalau misal yang kedua, itu ventricle fibrilasi. Atau bisa juga kita sebut bahwa ini tuh sifatnya irregular. Jadi irregular yang tidak reguler gitu. Jadi udahlah sesukanya kayak gitu. Gitu. Nah, kalian bakal lihat gambarannya ada yang kayak gambaran VT terus kemudian gambaran nggak jelas kayak gitu. Pokoknya kalau kalian udah nemuin gelombang yang dia itu udah nggak kebaca dia tuh QRS kah atau apa, udah itu VF kayak gitu. Nah, ini yang sering banget muncul di UKM PPD adalah algoritma ACLS untuk takikardi. Nah, yang penting apa di sini? Yang penting kalian harus kuasai. Yang pertama adalah kalian harus bisa bedain pasiennya stabil atau enggak. Stabil atau enggaknya itu dilihat dari mana ini? 5 hal ini. Jadi, ketika kalian baca soal, terus habis itu soalnya adalah pasien tidak sadarkan diri dengan dada berdetak kencang, atau misalnya pasiennya sadar juga bisa kayak gitu. Itu kalian harus cari dulu tanda-tanda ini. Cari langsung di soal. Tensinya berapa? Kalau misal di bawah 90/60, berarti dia nggak stabil, dia udah hipotensi. Terus yang kedua, mental statusnya. Mental statusnya nggak perlu kalian cari sampai GCS, nggak. Cukup pasiennya sadar apa enggak, kayak gitu. Kalau misal nggak sadar, bahkan yang nggak sadarnya itu kayak cuman somnolen gitu, bukan yang benar-benar nggak sadar gitu, itu udah bisa masuk. Terus yang ketiga, sign of shock. Ini kalian tinggal cari aja di deskripsi soalnya. Itu yang paling sering keluar adalah capillary refill time sama akral dingin atau hangat. Udah, kalau ada salah satu dari itu, nggak usah nyari yang lain-lain, bilang aja tuh udah shock. Terus yang keempat, ischemic chest discomfort. Ini cuman sekedar nyeri dada aja udah bisa masuk sini. Kayak gitu. Kalau misal pasien mengeluh dengan nyeri dada hebat di sebelah kiri yang menjalar hingga lengan kiri dengan HR 150 kayak gitu, itu bisa kalian bilang bahwa dia unstable. Nah, terus habis itu yang ketiga, acute heart failure.
Ini biasanya dideskripsikan di soal itu ada bengkak-bengkak, ada kongesti, sesak nafas, itu yang paling sering. Nah, ada satu di antara 5 itu dia langsung dibilang bahwa dia nggak stabil atau unstable. Nah, kalau misal unstable, apa yang harus dilakukan? Yaitu synchronized cardioversion. Nah, apa sih bedanya synchronized cardioversion sama yang unsynchronized cardioversion? Jadi kalau dia itu, ini nice to know aja sih. Jadi kalau dia synchronized, dia itu ketika melakukan hantaran si listriknya, itu harus bertepatan dengan munculnya gelombang R. Sedangkan kalau misal unsynchronized atau defibrilasi, jadi nama lainnya dari defibrilasi itu unsynchronized ya. Jadi nanti kalau di soal itu pilihannya adanya unsynchronized, jangan bingung, itu defib. Nah, itu dia tidak membutuhkan gelombang R. Jadi dia bisa dikejut atau dilistrikkan dimanapun. Nah, ketika nih pasiennya udah nggak sadar, udah nggak stabil, otomatis langsung tanpa babi ibu, tanpa pakai obat, pilihannya kalau ditanya apa terapi yang tepat, itu adalah kardioversi. Nah, berapa sih dosisnya kardioversi? Di sini. Kalian harus lihat di sini. Apakah dia naroreguler? Naroreguler ini dia berarti SVT ya, dia SVT. Kalau narrow-irregular, dia di sini berarti arterial fibrillation, atau dia yang flutter itu masuknya naroregular ya. Kalau irregular ini dia cuma AFib, fibrillation. Wet regular dia berarti VT, wet irregular dia VF. Nah, dan jangan lupa, kalau misal dia kasusnya itu AFib atau fibrilasi, terus pilihannya itu kita disuruh nyari berapa nih dosis kardioversinya, jangan lupa dilihat bifasik atau monofasik. Kenapa? Karena monofasik ini dosisnya akan jauh lebih tinggi daripada bifasik. Gitu. Nah, katakanlah tadi pasiennya ternyata stabil, tensi bagus, pasien sadar, akral hangat, nggak ada keluhan, oke. Pasiennya nggak ngeluh sakit dada tuh, cuman berdebar-debar ya. Terus nggak ada sesek juga, pasiennya fine-fine aja, oke. Nah, selanjutnya kita harus lihat ini. Wide QRS, yang artinya dia SVT kah, berasal dari atrial kah, atau berasal dari ventricle. Nah, kalau misal dia berasal dari ventricle, berarti kita ke sini, karena dia white. Nah, kalau misal kayak gini, kita bakal pakainya, kalau di soal biasanya langsung pilihannya adalah adenosin. Nah, adenosin, ini dia dosisnya. Kayak gitu. Kalau misal dia itu ternyata tidak lebar, kalau ditanyain tata laksana apakah yang tepat pada pasien, ingat ya, kalau misal pasiennya dia stabil dan dia QRS-nya sempit atau SVT, pilihan pertamanya adalah ini. Salah, ini nih maksudku. Maaf. Vagal manuver. Ini pilihan pertamanya. Kalau di jawaban ada, jawabannya adalah vagal manuver. Gitu. Nah, baru nanti bisa dikasih adenosin sama beta blocker atau CCB. Gitu kalau buat takikardi dengan nadi. Nih, ada with pulse. Kalau tanpa nadi, nanti masuknya kita ke cardiac arrest. Nah, selanjutnya bradikardi. Untuk bradikardi sendiri, kita di sini untuk UKM PPD membatasi pada adanya AV block. Nah, kita belajar tentang AV block. Jadi AV block itu apa? Jadi dia adanya keterlambatan penghantaran impuls karena ada suatu blokade pada jalur penghantaran impuls. Nah, terus mengakibatkan adanya pemanjangan dari PR interval. Nah, normalnya itu kurang dari 0,2 detik. Gitu. Nah, ini kan di sini kelihatan ya memanjang. Jadi ketika ada pemanjangan gelombang PR, apapun bentukannya, dia bakal disebut sebagai AV block derajat 1. Terus habis itu yang derajat 2 atau yang kita khasnya adalah adanya blok ini, drop beat. Nah, untuk AV block derajat 2 sendiri, ini kita akan bagi menjadi 2 Mobitz. Ada Mobitz 1 atau Wackenbach sama Mobitz 2. Nah, gimana sih bedanya? Jadi di sini kalau misalnya dia Mobitz 1 atau Wackenbach, dia itu ada pemajangan yang progresif. Jadi interval PR-nya dia aslinya sudah memanjang, tapi dia progresif.
Jadi dari satu gelombang ke gelombang lainnya dia bakal lebih panjang, kemudian hilang. Nah, kalau misalnya mau bits 2, dia itu PR-nya sama nih kayak ini, sama hilang. Sama hilang. Nah, kalau AV block derajat 3 atau TAVB, jadi kalau misal nanti kalian nemu soal, dia mendeskripsikannya sebagai total AV block, jangan bingung ya, itu maksudnya adalah AV block derajat 3, itu P sama QRS-nya nggak berjalan seritme. Mereka tampak reguler, tampak. Tapi mereka sebetulnya nggak ada hubungan apa-apa gitu. Kalian lihat, ini P, 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 ini tuh kayak sama gitu. Nah, ini tuh harusnya ada P di sini, tapi dia ketutup sama QRS-nya. Gitu. Nah, QRS-nya juga kelihatan seritme. Ini sampai sini sama, ini sampai sini sama-sama. Tapi karena dia itu tidak mengikuti aturan sinus yang tadi aku bilang, bahwa gelombang P itu bakal diikutin dengan QRS. Kayak gitu. Nah, ini kan buktinya ada P yang berdiri sendiri, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, masuk ke algoritmanya. Kalau bradikardi, dia tidak dibedakan tanpa nadi atau dengan nadi. Jadi, emang jadi satu. Nah, sama kayak yang tadi, jadi pada pasien aritmik, hal pertama yang harus kita nilai selain CAB dulu, jadi kalau misal kita bicara masalah jantung, kayak misal shock kardiogenik atau misal cardiac arrest, kita ACLS-nya itu CAB ya, bukan ABC. Jadi selain, yang pertama jelas CAB ya, kalau misal kayak gini kasusnya. Yang kedua yang harus kita tahu adalah stabil atau enggak. Itu selalu harus, mau dia brady, mau taki, itu sama. Nah, kalau misal dia stabil, itu cuma dimonitor. Tapi monitoring itu hanya boleh pada AV block derajat 1 sama derajat 2 mobit 1. Kalau misal dia itu enggak derajat 2, bukan dua hal tadi, misal dia yang derajat 2 mobit 2 atau yang TAVB, dia enggak bisa dimonitoring. Dia harus dipasang transcutaneous spacing. Kayak gitu. Nih, kita bisa lihat ke diagram yang sebelahnya nih. Nah, di sini ada tambahan pertanyaannya. Type 2 second degree atau third degree apa enggak? Kayak gitu. Kalau misal iya, transvenous. Gitu. Terus habis itu yang penting lagi pada saat kalian belajar UKM PPD masalah bradikardi sama takikardi adalah ini nih. Diagram ini. Apa sih yang menyebabkan orang itu takikardi atau bradikardi? Ini sering banget ditanyain. Contoh pertanyaannya biasanya kayak gini. Di bawah ini yang bukan merupakan penyebab takikardi adalah, nah biasanya pengecohnya adalah di ini nih, di elektrolitnya. Kan ini ada kalemi, glisemi, terus habis itu volemi, kan suka bingung ya. Nah biasanya itu pengecohnya adalah natremi. Kalian ingat-ingat aja bahwa natremi, mau dia hipo atau hiper, dia tidak menyebabkan kondisi takikardi maupun bradikardi, kayak gitu. Nah, kalian juga harus paham nih tentang dosisnya. Ini dihafalin, wajib hafal. Soalnya sering keluar sampai dosisnya. Kalau misal dosis yang ini. Sama yang buat si takikardi yang tadi. Ini. Adenosin, amiodaron. Kalau prokainamid, dia jarang keluar. Dia biasanya yang keluar itu adenosin paling pol. Itu kalau yang ini, atropin, dopamin, epinephrine, wajib hafal. Kenapa? Karena 3 obat ini nanti juga dipakai untuk yang lain. Nah, selanjutnya nih, cardiac arrest. Cardiac arrest atau dia takikardi tanpa nadi. Oh, berarti nggak bisa bilang takikardi, maaf. Jadi cardiac arrest ini dia tidak sadar dan tidak ada nadinya. Nah, bentukan EKG-nya biasanya VT, VF, kayak yang tadi udah dijelasin, PEA, dan asistol. Kalau asistol ini, ya udah asal dia bentukannya lurus aja, itu kalian bisa sebut itu asistol. Kalau misal PEA, coba deh kalian lihat di sini, ritmenya bisa reguler atau irregular. Rate-nya any, QRS-nya bisa sempit atau lebar, P-wave-nya juga bisa macam-macam. Artinya apa sih? Jadi gampangannya gini kalau PEA. PEA adalah semua jenis gambaran gelombang EKG tanpa nadi yang dia bukan VT, VF, atau asistol. Jadi kalau misal kalian bingung nih PEA itu gambarnya kayak gimana, searching di internet kok ya beda-beda, kayak gitu kan. Itu pokoknya apapun, gelombang apapun selain VT, VF, asistol, dan pasiennya tanpa nadi, itu udah fix PEA namanya, kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke algoritmanya ini nih. Yang pertama yang jelas ketika tanpa nadi, kalau kalian ketemu pasien tanpa nadi, udah
CAB langsung RJP. Itu yang paling penting adalah RJP, karena dia kan berarti udah nggak ada denyutannya ya, jadi kalian harus membantu denyutannya dengan RJP, kayak gitu. Nah, baru setelah RJP nih, udah di RJP selama 2 menit, dengan RJP yang baik dan benar, itu kita cek untuk ritmenya, shockable apa kagak nih. Nah, kalau shockable, dia antara VF atau VT. Kalau misal tidak shockable, dia asistol sama PEA. Nah, lanjutannya yang beda. Kalau misal dia VT atau VF, kita shock. Nah, berapa nih voltage-nya atau dosis shock-nya, itu sama kayak yang tadi. Kalau misal dia, di sini ada nih, mana ya? Nih, di sini ya. 120 sampai 200 kayak gitu. Nah, terus habis itu habis shock nggak usah ngecek lagi. Begitu shock udah dikasih listrik, langsung RJP lagi. RJP lagi sambil berusaha dipasangin IV akses kalau misal di rumah sakit atau misal di fasilitas kesehatan ya. Nah, setelah di CPR baru nih kita lihat shockable apa enggak. Nah, kalau misal shockable lagi, shock lagi. Nah, nanti setelah di shock yang kedua, terus kalian RJP lagi, masukin nih obatnya, epinefrin. Nah, terus kayak gitu lagi, dicek. Pokoknya dicek itu setelah di CPR dulu ya. Kalau setelah di shock, itu harus langsung CPR. Nah, setelah dicek lagi, kalau misalnya habis epinefrin ternyata dia masih shockable, di CPR lagi, masuk amiodaron. Terus nanti kayak gitu lagi, kalau masih shockable lagi, masuk epinefrin lagi, terus masuk amiodaron lagi. Nah, kalau misalnya amiodaronnya udah 2 kali, kalian nggak bisa lagi namain amiodaron. Jadi nanti algoritmanya bakal CPR, cek irama, kemudian shock, CPR lagi, epinefrin, terus habis itu cek irama lagi, terus habis itu CPR lagi, terus kosong. Jadi epinefrin itu harus per 3-5 menit. Jadi ketika dia udah nggak bisa dikasih amiodaron, kita harus ngosongin 1 siklus tanpa obat apapun. Gitu. Nah, kapan sih kita berhenti untuk RJP? Yang jelas satu, kalau pasiennya ROSC atau pasiennya sadar kembali, atau dia udah bisa spontan, kayak gitu. Nah, kedua, kalau misal dari kita itu capek, nggak apa-apa kalau misal penolong itu udah sampai 5 siklus, apalagi sendirian, terus nggak sanggup, sedangkan pasiennya nggak ada tanda-tanda bahwa akan sadar, nggak masalah. Itu tergantung hati nurani kalian aja sih, kalau misal kalian masih mau maksa diri untuk RJP pasien, nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, itu tadi soal ACLS yang cardiac arrest sama tachyarrhythmic, sama bradyarrhythmic ya, atau arrhythmia. Nah, selanjutnya ini shock kardiogenik. Kalau soal shock kardiogenik, jadi kita di sini bahas tentang untuk UKM PPD kan ya, kan kalian mau UKM PPD nih ceritanya. Nah, itu tuh kita bisa ngecek, cuman butuh tahu tentang ini. Cek tekanan darah, kemudian sistolnya berapa. Nah, sistolnya apakah lebih dari 100, 70 sampai 100, atau kurang dari 70. Jadi dicek itu sistol ya. Jangan bingung sama diastol. Pokoknya sistol yang dicek. Nah, terus yang kedua yang kalian cek adalah ada tanda shock apa enggak, kayak gitu. Nah, kalau misal ada tanda shock sama enggak, nanti dia beda masuknya. Nah, obat-obatannya nih yang dipakai ini aja. Kalian wajib hafal plak jiplak obat-obatan ini, dipakainya kapan, dosisnya berapa. Yang lain-lain lalala ini yang ada di sini, ini nggak perlulah kalian apal-apalin, ini pasti yang keluar. Nanti contoh kasusnya kayak gini. Seorang pasien datang dengan tidak sadarkan diri ke rumah sakit dibawa oleh keluarganya. Ketika dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darahnya 70/80, kemudian dari pemeriksaan fisik didapatkan bahwa dia RR-nya lebih dari 30, didapatkan akralnya dingin, CRT-nya lebih dari 3 detik, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti dia masuk ke yang SBP 70 dengan tanda shock. Ketika ditanyakan apa obat yang diberikan, kita jawabnya adalah dopamin IV. Berapa dosisnya? 5-15 mikrogram per kilogram per menit. Gitu contoh soalnya. Nah, kita lanjut ya pada penyakit pada jantung. Nah, yang pertama kita bahas penyakit sejuta umat, hipertensi. Nah, hipertensi di sini 4 poin yang kalian harus hafal dari fisiologinya adalah
cardiac output, resistensi perifer, di mana cardiac output akan dipengaruhi oleh heart rate sama stroke volume. Nah, kalau untuk hipertensi sendiri kan GNC itu udah sering update ya, tapi kalau misal untuk stagingnya, kita sampai kemarin saya UKM PPD masih pakai GNC 7, jadi masih sama kayak yang biasa. Ini kalian harus hafal. Nah, untuk obatnya baru kita ngikut GNC 8. Untuk apanya? Untuk blood pressure goal-nya. Nah, di sini kan ada. Semuanya pakai goal-nya 140/90 untuk all age. Kecuali kalau misal dia ini general population tanpa diabetes atau TCKD, dan dia udah di atas 60, dia pakainya 150/90. Ini khusus. Nah, untuk pilihan obatnya, di sini jelas yang pertama tetap thiazid. Thiazid itu masih tetap jadi first line. Yang kedua adalah ACEI. Gitu. Nah, untuk ACEI, ini adalah obat pilihan yang paling aman kalau kalian mau SC. Kenapa? Karena dia nanti bisa untuk banyak komorbid apapun. Jadi alih-alih kalian ngapalin satu-satu dan lain sebagainya, itu bakal benar-benar ngabisin tenaga kalian gitu, udah hafalin aja satu ACEI kayak gitu. Nah, ini tadi aku bilang. Jadi di sini pemilihan obat, itu kita suka mempertimbangkan dari komorbidnya nih. Dia punya komorbid apa sih? Pernah gagal jantung? Enggak. Pernah infak? Enggak. Pernah PJK? Enggak. Kayak gitu. Nah, kalian lihat nih obat rekomendasinya. ACE ini bisa semua. Tuh. Ya udah, jadi kalau kalian misal OSCE, mau pasiennya punya komorbid apapun, tapi pasiennya hipertensi, kasihlah ACEI. Kayak gitu. Nah, waktu itu aku sempat baca soal pertanyaannya dibalik. Jadi kayak gini. Faktor resiko komorbid apakah yang dapat diberikan semua jenis obat hipertensi? Nah, jawabannya di sini diabetes. Tuh, diabetes hampir semuanya kan, kecuali aldosteron antagonis, di mana di sini dia juga cuma bisa buat 2, dan ini jarang banget dipakai kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal hipertensi, di sini nggak jauh dari namanya krisis hipertensi. Gimana sih krisis hipertensi itu? Jadi dia yang lebih dari sama dengan 180 sama lebih dari sama dengan 120. Nah, bedanya apa? Kalau urgensi sama emergensi. Kalau urgensi ini dia nggak ada kerusakan organ. Kalau emergensi, namanya aja emergensi, kayak gawat darurat banget gitu kan ya. Itu dia ada damage-nya. Bedanya di mananya sih? Jadi bedanya itu adalah tata laksananya. Kalau misal dia urgensi, dia diturunkan bertahap 1-2 hari pakai obat oral. Kalau misal emergensi, dia diturunkannya pakai panduannya MAP. Diturunkannya 25% dalam 2 jam, tapi dia pakainya pilihan terapinya adalah IV. Kenapa kayak gitu? Biar cepet, tapi nggak kecepatan. Kenapa sih kita nggak boleh kecepatan nuruninnya? Nanti ngerusak otak. Karena organ-organ sudah terbiasa mendapatkan perfusi dengan cepat, kemudian dia diturunkan secara mendadak, bisa menyebabkan iskemik dadakan. Kayak gitu. Makanya ada panduannya seberapa bisa untuk menurunkan. Kayak gitu. Nah, untuk hipertensi, untuk UKM PPD, itu sih yang sering keluar, yang harus kalian kuasain gitu. Kalau untuk yang lain-lain, yang kayak gimana mekanisme obat ini bekerja, atau misal kontraindikasi, dan lain sebagainya, itu jarang banget keluar. Basicnya itu tadi. Kita lanjut ke penyakit kedua yang sering banget keluar, yaitu ACS, atau nyeri dada. Ini khas banget, pasiennya bakal muncul soal dengan pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri dada, di mana nyeri dadanya ini tuh akan sangat khas. Nyeri dada di sebelah kiri menjalar hingga ke punggung, ke bahu, ke tangan, kayak gitu. Nah, di sini dia ada dibagi secara garis besar jadi 2 ya, yang stabil atau yang ACS. Kalau yang stabil sendiri dia itu nyeri saat aktivitas tapi membaik dengan nitrat atau istirahat. Nah, nanti pasti pertanyaannya adalah apa nih yang harus kita lakukan sebagai dokter? Jawabannya adalah rujuk untuk treadmill test. Treadmill test ini bakal tahu seberapa jauh sih fungsi si jantungnya. Nah, terus kalau ACS kita dibedain jadi 3, ada STEMI, non-STEMI, sama UAP. Gimana bedainnya dari diagram ini? Tergantung, dia dilihat dari EKG-nya dulu, ada yang dia elevasi atau enggak, normal atau enggak, kayak gitu. Kalau misal elevasi, dia berarti STEMI. Kalau misal dia itu enggak elevasi, atau misal bahkan depresi, terus habis itu troponinnya, terutama troponin T-nya, dia naik atau turun, dia bisa disebut NSTEMI. Tapi biasanya naik. Kalau misal di soal, dia dideskripsikan peningkatan troponin. Kalau normal, berarti dia UAP. Nah, ini tadi udah keluar kan ya bagannya di slide sebelumnya.
Jangan lupakan tentang ini perubahan-perubahan pada EKG biar kalian nggak bingung, nggak kaget kalau nemuin EKG-nya tidak sesuai yang kalian harapkan. Terus jangan lupakan juga soal lead-nya. Lead apa, dia akan mempengaruhi bagian jantung apa. Ini sering banget ditanyakan. Nah, ini tadi yang aku bilang awal tentang vaskularisasi. Ketika dia itu circumflex, berarti dia lateral, LAD dia anterior, kalau misal RCA, dia posterior sama inferior. Nah, selanjutnya adalah enzim jantung nih, suka ditanyain misal kasusnya kayak gini, pasien nyeri dada sejak 1 jam yang lalu, terus deskripsi-deskripsi lainnya, pokoknya udah menjurus ke ACS, kemudian pertanyaannya adalah enzim apa yang harus dicek. Nah, 1 jam, kalian belum bisa ngecek troponin, kalian belum bisa ngecek CKMB, berarti mioglobin. Jadi diagram ini pun kalian harus hafal, kapan sih enzim ini muncul, kapan enzim ini turun, dan lain sebagainya. Nah, tata laksana ACS ini juga paling sering muncul. Kita kenal mnemonik namanya Monaco. Morfin, oksigen, nitrat, aspirin, clopidogrel. Nah, apakah ini suatu urutan? Bukan. Jadi kalau misal kita bicara urutan, urutannya pertama pasien datang harus kita kasih oksigen. Kemudian yang kedua, kita harus menata laksana penyakit dasarnya dulu nih. Kenapa sih orang bisa infarction? Ya karena ada sumbatan, ada trombus. Nah, gimana sih kita bakal mengurai dari si trombusnya pakai aspirin. Jadi yang kedua itu aspirin. Yang ketiga adalah nitrat. Kenapa? Karena orang ACS itu nyeri. Nitrat itu salah satu fungsinya kan dia vasodilatasi. Nah, sedangkan orang iskemik itu dia kan vasokontriksi. Nah, ketika dia diberikan nitrat, dia bakal lebih mengurangi nyerinya. Kalau nitrat 3 kali nggak bisa, kita kasih morfin. Apa-apa, kasih morfin. Nah, terakhir baru kita kasih clopidogrel. Bisa diganti ticagrelor, tapi itu nggak umum di soal. Dia biasanya tetap pakai clopidogrel gitu. Nah, kalau misal ditanya obat pemeliharaannya selanjutnya apa, itu yang bisa dipakai adalah aspirin sama statin. Jadi, statin itu meskipun pada pasien yang kolesterolnya normal, bisa kita berikan kalau dia punya riwayat sakit jantung. Kenapa? Jadi, statin itu ternyata punya sifat kardioprotektan gitu. Nggak bisa diganti pakai golongan anti kolesterol yang lain ya, tetap statin. Nah, penyakit jantung ketiga nih yang kita bahas pada pagi hari ini adalah HF atau heart failure atau gagal jantung atau CHF. Sebenarnya sama aja sih HF sama CHF. Kalau CHF itu kan dia gagal jantung yang menyebabkan kongesti kayak gitu. Nah, di sini tuh ada dua kan, ada yang right sided sama yang left sided. Kalau misalnya yang right, dia itu bakal lebih banyak gejala backward-nya. Backward gimana sih maksudnya? Jadi kan bagian kanan dari jantung adalah bagian yang menerima darah dari seluruh tubuh, kayak gitu istilahnya. Kalau kalian ingat yang bagian fisiologi tadi yang di awal. Nah, ketika si jantung kanan itu dia nggak bisa memompa dengan efektif, berarti kan ada penumpukan cairan di situ. Nah, kalian bayangin tuh kalau cairannya numpuk di ventrikel kanan, habis itu pasti numpuk di atrium kanan, kemudian dia bakal backward kemana? Ke yang memperdarahi lewat vena cava itu. Nah, ke hati lah, ke ginjal, jadi kongestinya ada kayak gitu. Kalau misal dia yang left sided, dia kongestinya bakal banyak di pulmonalnya. Kenapa? Karena left sided dari bagian jantung, dia menerima darah dari bagian pulmo, ya kan? Dari sirkulasi pulmonal. Nah, kalau misal yang bagian kirinya itu nggak bisa mompa, otomatis cairannya tertimbun kan tuh di parunya, kayak gitu. Nah, penyebab umumnya ada 3 ini, preload, kontraktilitas, afterload. Di mana preload ini jumlah darah yang harus dipompa, dengan afterload itu resistensi vaskulernya, kayak gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang, bedain right-sided sama left-sided. Nah, right-sided ini biasa juga disebut sebagai CPC, atau cor pulmonal. Gitu. Nah, untuk diagnosisnya sendiri, di sini ada yang kita kenal sebagai kriteria Framingham, di mana diagnosis akan tegak apabila 2 mayor ditemukan atau 1 mayor plus 1 minor. Nah, ini harus kalian hafalin nih. Gitu. Nah, yang penting lagi adalah klasifikasi. Ada 2, NIHA atau AHA. AHA jarang dipakai. Yang paling sering dipakai itu NIHA. Nah, kalau misal NIHA, kan di sini ada yang terdapat batasan aktivitas ringan untuk kelas 2-nya. Jangan rancu sama hanya dapat aktivitas ringan. Kalau misal hanya dapat aktivitas ringan, berarti dia NIHA 3, atau karena dia terdapat batasan aktivitas bermakna, otomatis dia cuma bisa aktivitas ringan kan. Itu NIHA 3.
Kalau misal kalimatnya terdapat batasan pada aktivitas ringan, berarti ini H2. Jangan rancu dengan perubahan kalimat seperti itu. Nah, kalau misal AHA, dia cuma menilai dari ini struktur jantungnya. Ada kerusakan nggak pada struktur jantungnya. Nah, selain AHA sama NIHA itu, kita ada yang namanya stadium berdasarkan Philip dan Kimball. Di mana Philip dan Kimball ini dia bukan cuman sih membagi pasien HF dengan apakah ada kongesti, di mana kongesti itu ini ciri-cirinya, terus kemudian ada hipoperfusi apa tidak, hipoperfusi atau tidak. Aduh, ribet. Nah, ini dibedakan menjadi 4 nih dari kuadrannya. Warm and dry, warm and wet, cold and dry, sama cold and wet. Nah, fungsinya apa sih si Philip dan Kimball ini? Jadi dia nggak cuma sekedar klasifikasi, tapi dia juga ada di sini fungsinya, di pengobatan. Bagaimana kita menerapi pasien wet and warm, pasien dry and warm, dry and cold, wet and cold, gitu. Nah, di sini ada. Nih, ada yang pakai cuman vasodilator sama diuretik aja, ada yang pakai inotropik. Obat-obatan inotropik itu yang kayak dopamin, dobutamin itu ya, yang kayak dipakai buat si shock kardiogenik. Karena HF ini salah satu penyebab dari shock kardiogenik gitu. Nah, terus khasnya dari HF ini adalah gambaran ini nih. Kalau misal di radiologi, dia ada gambaran Batwing. Batwing ini sebetulnya gambaran edema paru gitu. Cuman ketika dia gagal jantung, dia kemungkinan besar bakal ada gambaran edema paru gitu. Nah, ini obat yang paling sering dipakai. Kalau misal kalian nanti OSCE keluarnya itu HF, pakainya ini aja, yang apa ya, yang paling umum, captopril, bisoprolol, sama furosemid. Kapan pakainya tergantung diagramnya tadi. Ini tergantung pasiennya dia kayak gimana. Nah, oke, sekarang kita masuk ke kelainan katup jantung dan suara jantung. Yang paling sering muncul adalah murmur atau bising jantung. Nah, di sini saya punya mnemonik nih. Udah saya bilang tadi kan, banyak mnemonik di sini gitu. Jadi jangan bingung. Nah, mnemoniknya adalah diasem. Diastolik, maksudnya murmur diastolik itu terjadi pada insufisiensi aorta sama stenosis mitral. Sama yang sejajar, maksudnya apa? Mitral kan sejajar sama trikuspid. Nah, kayak gitu. Nah, selain ini, dia berarti adalah sistolik. Jangan lupa tentang penempatannya. Dia terdapat bisingnya di mana, kayak gitu. Itu yang mengaruhi diagnosis juga. Nah, kalau omong-ngomong soal murmur, kita juga bakal ngomongin soal kelainan jantung kongenital yang menyebabkan murmur. Cuman ini nggak akan saya bahas lebih dalam, karena ini bagian anak ya, saya cuma bahas bagian dewasa aja. Ini adalah kalimat yang selalu muncul apabila soal itu menghendaki jawaban tersebut. Jadi VSD, misal VSD, ventricular septal defect, dia pasti selalu bilang murmur pansistolik pada area trikuspid, atau misal murmur pansistolik pada area SIC4, linea parasternal sinistra, kayak gitu. Atau misal kalau misal ASD, dia pasti bilang, terdapat fixed split S2, pasti itu udah fixed split S2 itu muncul kayak gitu. Kalau PDA antara murmur kontinu atau machinery like. Kalau coarctatio, dia ini tekanan darah ya kurang ekstremitas atas lebih dari ekstremitas bawah, kan dia kanan melungker gitu kan si pembuluh darahnya, jadi ke bawahnya akan lebih sedikit. Gitu. Nah, bising jantung itu ada gradingnya. Kalian pasti sering banget baca soal kayak ditemukan bising diastolik grade sekian. Nah, grading itu gimana sih? Kayak gini grading. Kalau grading 1, dia tuh lembut banget suaranya. Harus didengarkan pakai stetoskop di ruangan yang hening dan biasanya hanya bisa ditempat oleh expert. Atau ya SPJP konsultan, atau misal SPJP, atau SPPD KAKV, kayak gitu-gitu. Nah, kalau misal grade 2, ini lumayan kedengeran. Jadi, dengerin seksama aja, ditempelin stetoskop, ini kedengeran. Tapi kalian nggak harus yang benar-benar mikir, banget ini ada nggak sih, kayak gitu. Nah, kalau misalnya grade 3, itu udah keras. Kalian nempelin udah, oh ada bising nih, ada murmur, gitu. Kalau misal grade 4, ini khas banget, dia udah mulai ada trill. Jadi trill itu kayak ada getarannya gitu, kalau kalian pegang di apexnya dia suka ada kerasa gitu. Nah kalau grade 5, ini karena saking kencangnya stetoskopnya kalian angkat dikit aja tuh masih kedengeran gitu, kalian angkat setengah itu masih kedengeran. Kalau grade 6, udah itu, kencang banget, udah. Tuh. Nah kardio itu aja yang tadi, HT, ACS, HF, sama kelainan katup. Tapi kita masuk ke vaskular. Kalau vaskular biasanya yang paling sering ya kelainan arteri ataupun vena ya. Jadi kalau misal dari yang arteri sendiri, yang pertama penyakit arteri perifer atau peripheral artery disease atau PAD, khasnya adalah claudication.
atau nyeri saat beraktivitas. Nanti deskripsi soalnya adalah seorang pasien datang mengeluhkan nyeri apabila setelah berjalan jauh, tapi membaik dengan istirahat. Nah, itu adalah claudicatio. Nah, ini stage-nya menurut Fontaine ada 1, 2, 3, 4. Khusus 3 sama 4 ini ada nama lainnya, yaitu critical limb ischemic. Jadi dia khas dengan ischemic rest pain atau nyeri pada saat istirahat. Jadi padahal kan claudicatio itu dia nyerinya saat beraktivitas kan, tapi kalau misal dia udah kritikal, dia bakal tetap nyeri saat sedang beristirahat. Tuh. Terus pemeriksaan penunjangnya adalah ini ABI atau ankle brachial index. Normalnya orang normal itu ini di atas 0,9. Kalau misal dia udah turun berarti dia udah abnormal. Ngukur ABI prinsipnya adalah tergantung kalian mau ngukur ABI kanan atau kiri ya. Kalau misal kanan, berarti kaki kanan dibagi tekanan darah tertinggi antara tangan kanan atau kiri. Jadi bawah per atas. Bawahnya tergantung kalian mau kiri atau kanan, atasnya diambil yang tertinggi. Kayak gitu. Nah, yang kedua adalah Buerger disease versus Renault disease. Kalian jangan ketukar sama Buerger disease. Kalau misal dia itu Buerger, atau U-nya ini itu hilang, dia adalah penyakit IgA nefropati atau penyakit ginjal pada anak, nefropati pada anak yang disebabkan oleh IgA. Kalau misal Buerger, itu dia adalah thromboangitis obliterans, nama lainnya. Jadi ini sebetulnya sama aja gitu. Ini harusnya ada kurung tutupnya. Nah, bedainnya gimana? Yang pertama, faktor resiko. Ini pasti selalu dijelasin di soal bahwa ada faktor resiko, entah merokok atau kondisi dingin. Kalau dia merokok, udah fix Buerger. Kalau dia misal dibilangnya pada saat rapat kedinginan, kemudian jadi pucat, lalala, udah fix, itu Renault. Nah, mekanismenya juga beda. Kalau misalnya Buerger, dia iskemik. Kalau misalnya yang Renault, dia cuman vasospasme, nggak sampai iskemik. Nah, terus yang sering muncul lagi, DVT, deep vein thrombosis. Ini biasanya deskripsinya nanti adalah pasien yang lama dirawat di rumah sakit, tirah baring, kemudian kakinya bengkak, hangat, nyeri gitu. Nah, khasnya di mana? Ini human sign. Human sign itu apa? Kalau dia di dorsofleksi, dia bakal nyeri di sini. Teren, di sini. Nah, sama kalau misal pemeriksaan penunjang, di dimernya dia meningkat. Tata laksananya kita pakai heparin, karena dia di sini ada penyumbatan gitu. DD-nya biasanya sama tromboflebitis. Kalau misal tromboflebitis, ciri khasnya dia itu cuma di vena yang superficial, biasanya karena pemasangan dari IV line, terus dia itu suka masih demam. Terus yang sering lagi yaitu chronic venous insufficiency atau insuf vena kronik. Nah, ini biasanya nanti deskripsinya khasnya adalah pada pekerjaan yang mengharuskan dia berdiri lama. Kalau di soal-soal UKM PPD, khasnya dia bakal bilang seorang sales terutama itu. Atau kasir, kayak gitu-gitu. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan dia harus berdiri lama tanpa duduk gitu. Nah, di sini ada beberapa stage-nya, ada yang dari dia baru bulging sampai yang udah ulcer. Kalau ditanya tata laksana awalnya apa, berarti stocking kompresi. Kalau misal ditanya dia tata laksana doang, kita jawabnya sesuai dengan dia kondisi yang mana. Maksudnya kalau misal dia udah venous ulcer, kalau ditanyain tata laksana, ya udah nggak bisa dikasih stocking kompresi. Kita harus kasih obat. Kita harus kasih antibiotik kayak gitu. Oke, di sini udah pemaparannya itu. Sekarang kita soal-soal latihan nih. Ada yang mau bacain nih? Ada 5 soal nih. Ada yang mau bacain? Coba sambil jawab. Ayo teman-teman yang mau bacain bisa dibuka ya mikrofonnya. Ada yang ingin membacakan? Atau Mbak moderator dulu juga boleh. Baik-baik. Yang pertama, untuk soal pertama nih, seorang wanita usia 50 tahun datang ke IGD rumah sakit dibawa oleh keluarganya dengan keluhan kesadarannya menurun. Saat dilakukan pemeriksaan tanda vital, didapatkan tekanan darah 70/50, heart rate-nya 120 kali per menit, teraba lemah, lalu respiratory rate-nya 30 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Kemudian dokter tersebut melakukan pemeriksaan fisik dan didapatkan ujung-ujung jari teraba dingin. Tata laksana farmakologi yang tepat adalah B. Dokter dopamin. Ya, kenapa? Karena dia tekanan darahnya sistoliknya 70 dokter, lalu juga
tanda-tanda shock karena ujung jarinya itu teraba dingin, lalu heart rate-nya lalu juga kesadarannya turun dokter. Jadi diberikan 5-15 mg. Ya, benar ya. Jadi jangan lupa tadi kalau sistol 70-100 dengan tanda-tanda shock. Di sini apa aja sih tanda-tanda shocknya? Satu, jelas. Tensinya turun, terus habis itu ada ujung-ujung jarinya terasa dingin, terus habis itu kesadaran menurun, itu tanda shock ya, benar dok. Ya, yuk yang kedua. Ayo teman-teman, atau mau ditunjuk nih? Ditunjuk aja. Oke. Kepada ini nih. Saya Sita, halo? Ada yang mau menjawab? Saya dok. Ya boleh. Ada diastolik di apex, berarti itu netral. Netral saat diastolik. Gimana? Netral yang? Diastolik stenosis. Ya, netral stenosis. Tadi kalau misal grade 3 sama 4 gimana? Grade 3 sama 4. Cirinya? Lupa. Nah, 3 itu dia cukup keras, kalau 4 dia udah ada trill di apexnya. Ya, benar ya, mitral stenosis ya. Ini karena diastolik, jangan lupa diazem. Diastolik, insufficiency aorta, stenosis mitral. Oke, lanjut. Ada lagi teman-teman yang ingin membacakan? Halo? Ya udah, mau moderatornya lagi boleh deh. Oh ya, oke. Obat hipertensi yang cocok pada pasien hipertensi, DM, dan penyakit ginjal. B. Dokter ACEI. Ya, bener ya. ACEI dia yang paling aman. Yuk lanjut. Saya tunjuk ya teman-teman kalau tidak ada. Ini nih. Nur Haura bisa dihidupkan mikrofonnya? Sudah terhubung belum? Pasien laki-laki datang ke IGD dengan keadaan tidak sadar. Ketika dipasang monitor kerja jantung didapatkan gambar seperti di bawah ini. Apakah tindakan yang paling tepat? Ini gambaran EKG-nya apa dulu deh? Dia apa? Atrial. Coba dilihat RKR-nya dia reguler apa enggak? Reguler. Reguler ya. Berarti kalau misal dia bukan irama sinus, RKR-nya dia reguler, dia yang apa? Atrial fibrilasi dok. Ini SVT ya. Oh, SVT. Jadi kalau SVT dia yang RKR-nya dia reguler, fibrilasi dia irregular. Kalau flutter dia ada flutter wave. Nah kalau misal SVT nih diapain? Dia stabil apa enggak nih pasiennya? Stabil dok. Tidak stabil karena nggak sadar. Ya benar ya, nggak stabil. Berarti kalau SVT nggak stabil diapain? Kardioversi. Ya benar ya, di kardioversi tersinkronisasi. Ya. Oke, terakhir. Teman-teman ada yang mau menjawab? Saya dok. Ya boleh. Golongan statin dok. Ya ini tadi baru dibahas ya. Pokoknya kalau STEMI, non-STEMI, lab kolesterolnya mau gimana, kasih statin. Gitu. Ya, udah selesai. Itu intinya pembahasan dari saya pagi hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan sesi diskusi ya. Monggo moderator. Terima kasih banyak dokter pemaparannya
Bagus banget ya dokter, sangat jelas, sangat lengkap. Tadi juga diajarin EKG gratis dokter, terima kasih banyak. Langsung saja nih dokter, kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Tadi sudah ada ya yang menuliskan nama. Kepada Layalia Askafatarani dari Unsud, bisa dibuka mikrofonnya dan juga kameranya untuk dapat penanya langsung ke dokter Nadia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter, selamat pagi Norma. Terima kasih Layalia dari Unsud. Jadi kan sudah dijelaskan tentang hipertensi gitu. Nah, saya ingin bertanya, waktu itu saya pernah ikut online kelas juga. Nah, di sana itu pernah dibilang katanya kalau grade 1 hipertensi itu misal udah mulai dual terapi untuk kombinasi misalnya S inhibitor dengan CCB atau yang lainnya gitu. Nah, kalau dari dokter sendiri, kira-kira untuk dual terapi hipertensi itu apakah sudah bisa dilakukan masih di grade 1 atau menunggu indikasi tertentu gitu. Terima kasih dokter. Oke, ya, nah izin jawab ya. Jadi untuk terkait hipertensi nih, kapan kita dual terapi? Jadi kalau misal di JNC 8 memang disebutkan bahwa sejak grade 1 pun itu sudah bisa dual terapi. Nah, kapan nih kita ngelakuin dual terapi? Jadi awalnya ketika kita memberikan terapi, tetap kita menggunakan satu nih. Nah, nanti dievaluasi dulu gimana dia ada perbaikan apa enggak. Evaluasi pada penyakit hipertensi sama seperti diabetes itu 3 bulan. Nah, kalau misalnya tidak ada perbaikan, pilihannya dua, bisa dual terapi atau meningkatkan dari dosis obatnya. Jadi kan kita selalu mulai terapi itu dari satu terapi dengan dosis rendah dulu. Nah, ketika dia ternyata tidak efektif, pilihannya antara dua itu, mau dia dinaikin atau didual terapiin. Dual terapi bisa menggunakan obat apapun, tergantung indikasi. Indikasinya dari mana? Dari komorbidnya kan. Pasiennya punya komorbid apa nih, obat apa yang boleh dan yang tidak boleh. Tapi jangan gunakan dia yang ACEI dengan ARB. Kenapa? Karena mekanismenya sama. Jadi nanti kurang efektif dan malah mempertingkat dari si efek sampingnya gitu. Jadi kalau misal mau nge-dual terapi, tetap pakai yang golongannya beda. Misal diuretik sama ACEI kayak gitu. Terima kasih dokter, terima kasih moderator. Ya, langsung saja nih dokter ke pertanyaan kedua. Ada Rosalia dari Unsud, bisa dihidupkan mikrofonnya. Ya, terima kasih Kak Nurma atas waktunya. Mau izin bertanya kepada Dokter Nadia. Dok, tadi yang di ACS itu kan ada STEM ya dok ya. Nah, setahu saya yang menurut guideline ACS itu ketika pasien STEMI yang kan harus di tata laksana utamanya harus di PCI ya dok ya. Yeah. Ketika ke center PCI-nya dia melebihi 120 menit, itu kan bisa kita memberikan terapi fibrinolisis. Nah, itu ada yang di terapi fibrinolisis itu ada yang kontraindikasi absolut dan relatif. Nah, ketika pasien mengalami dengan kondisi kontraindikasi yang absolut, apakah ada hal yang bisa kita lakukan gitu dok selama 120 menit itu kayak gitu. Terus kalau misalnya dia kontraindikasi relatif, itu kapan kita bisa memberikan fibrinolisis? Terima kasih. Ya. Soal kontraindikasi fibrinolisis ya. Jadi kan kalau misal fibrinolisis kita itu memberikan obat-obat antikoagulan ya, kayak misal streptokinase gitu-gitu. Nah, kalau misal dia itu ada kontraindikasi yang absolut, misal dia emang punya penyakit yang ada perdarahan, atau misal kalau misal dia dikasih antikoagulan bakal dia itu yang mayor, ya berarti kita nggak bisa kasih fibrinolisis. Jadi ya udah kita observasi dia, terus habis itu diberikan pakai yang guideline yang Monaco itu aja. Nggak bisa kita kasih fibrinolisis. Tentu pertama kali kita harus pikirkan PCI dulu. Tapi kalau misal tidak memungkinkan PCI maupun fibrinolisis, ya udah jangan kayak gitu. Karena itu bakal lebih harmful kalau misal dia punya penyakit yang tidak bisa diberikan antikoagulan terus kemudian diberikan antikoagulan, malah dia bakal lebih bahaya kayak gitu.
Nah, kalau misalnya yang relatif, kita tahu jadi ada satu indikator untuk melihat dia bisa nggak sih di fibrinolisis, terus kemudian fibrinolisisnya dihentikan atau gimana, itu namanya INR atau International Normalized Ratio. Nah, kita berpatokan pada isi INR itu, kayak gitu. Cukup jelas ya dari dokter Nadia. Bagaimana Sela, sudah puas atau bagaimana? Ya baik dok. Jadi nanti kalau seandainya kontraindikasi relatif kita bisa menentukannya lewat INR itu ya dok ya. INR. Ya, terima kasih dok. Ya. Baik Sobat Limbik semuanya, karena sudah tidak ada yang bertanya deh, dan juga sudah waktunya sudah habis. Jadi buat teman-teman yang masih ingin bertanya, nanti bisa DM ke IG Limbik ya teman-teman. Nanti insya Allah akan dijawab. Kita sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman. Sebelum kita tutup nih, kita foto terlebih dahulu ya teman-teman. Teman-teman semua bisa open kameranya, dan juga untuk panitia bisa disiapkan ya. Masih sedikit nih yang open. Mulai ya teman-teman, lihat ke depan semua, saya hitung ya, 1, 2, 3. Sudah, baik teman-teman, sebelum kita tutup acaranya, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nadia sudah meluangkan waktunya untuk dapat mengajari kami. Dokter, terima kasih banyak. Lalu juga kepada Sobat Limbik, terima kasih karena sudah bersedia untuk mengikuti acara Limbik sampai akhir. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata dan juga salah sikap ya teman-teman. UKM PPD-nya lancar. Amin. Lancar ya teman-teman, dan juga nanti video dan juga PPT materinya nanti akan diinfokan lebih lanjut ya, apakah akan di-share atau tidak, nanti bisa dilihat di IG Limbik dan juga di Telegram Limbik. Sampai jumpa teman-teman di Limbik kelas yang selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Ya, Assalamualaikum. Salam. Makasih Lindu. Ya. Makasih Limbik. Makasih Kak Nurma.